saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali bersama kami para suster KSCC dalam renungan mingguan edisi Minggu 14 Mei 2023 bertepatan dengan hari Minggu Paskah yang ke-6. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita dimanapun Anda berada. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam roh. Mari kita bersama mendengarkan bacaan Injil menurut Santo Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam roh adalah tema perenungan kita pada hari ini. Pertama-tama, kita harus memaknai hidup seperti apakah yang dimaksud dengan hidup dalam roh tersebut. Dalam Injil hari ini jelas dikatakan bahwa ada beberapa hal yang seharusnya menjadi ciri kita sebagai pengikut Kristus dan yang memilih hidup dalam rohnya. Pertama adalah hidup kita yang sungguh mengasihi Allah. Kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar kata-kata seperti aku mengasihi Tuhan. Kasih di sini adalah ungkapan terdalam akan jawaban kita terhadap Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Namun, seringkali kita salah mengartikan kasih Allah ini. Aktif melayani di gereja bukan menjadi ukuran bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Sabda Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ungkapan ini ajakan kepada kita semua untuk selalu memeriksa batin kita, apakah kita sungguh mengasihinya. Kasih yang dimaksud di sini berarti kasih yang terus-menerus tanpa batas dan kesiapan kita untuk dalam keadaan apapun melaksanakan perintahnya, yaitu untuk selalu hidup
dan tinggal di dalam kasih itu sendiri. Hal ini akan ditandai dengan adanya sukacita di mana kita hadir, adanya kebaikan yang kita perjuangkan setiap waktu, bukan berada pada zona nyaman hidup kita yang tidak berani berkorban untuk membagikan kasih itu. Kasih kita kepada Kristus harus diwujudkan dalam tindakan konkret, yaitu dengan taat dan patuh pada perintahnya. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjalankan perintah Kristus dalam hidup kita sehari-hari, seperti melakukan kebajikan, mempraktikkan kerendahan hati, mengampuni orang lain, dan berdoa dengan tekun. Berikutnya, hidup dalam roh berarti kesiapan untuk selalu melaksanakan perintah Tuhan. Melaksanakan perintah Tuhan berarti membutuhkan jawaban iya. Iya yang berarti mau dan siap, meski kita sungguh menyadari keterbatasan kita. Namun, ketika kita menjawab ya kepada Tuhan, akan melaksanakan perintah Tuhan, maka seketika itu juga Tuhan menguatkan kita, menyertai kita, dan meneguhkan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kristus memberikan jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian dalam upaya kita untuk taat perintahnya. Kristus menjanjikan bahwa Dia akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan seorang pembela lain, yaitu Roh Kudus, untuk tetap bersama umatnya selamanya. Roh Kudus adalah hadiah yang sangat besar bagi umat Katolik, yang memberikan kita kekuatan dan panduan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kristus juga menegaskan bahwa kita akan mengenal Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal bersama kita dan dalam kita. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan hanya hadir sebagai sumber kekuatan dan panduan, tetapi juga sebagai seorang yang kita kenal secara pribadi dan dekat. Kristus menyatakan bahwa orang yang mengasihinya akan taat pada perintah-perintahnya, dan bahwa Dia dan Bapanya akan datang dan tinggal bersama mereka. Ini menegaskan kembali bahwa kasih kita kepada Kristus harus diwujudkan dalam tindakan taat kepada perintahnya, dan bahwa melalui taat itu kita akan mengalami kehadiran Kristus dan Bapanya di dalam hidup kita. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil mengasihi Kristus dengan segenap hati dan untuk taat pada perintahnya. Dalam upaya kita tidak ditinggalkan sendirian, tetapi kita memiliki hadiah yang besar dari Roh Kudus yang tinggal bersama kita dan memberikan panduan serta kekuatan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Amin.